Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monita Yusri Abbas dengan NIM 425171017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika profesi sebagai relawan. Adapun topik pembahasan yang akan saya paparkan, yang pertama mengenai etika, yang kedua mengenai etika profesi, yang ketiga mengenai relawan, dan yang keempat mengenai etika profesi sebagai relawan. Yang pertama, etika. Etika adalah suatu komponen penting yang harus dijaga dengan baik oleh seluruh manusia, khususnya bagi seseorang yang bergerak dalam bidang keprofesionalan. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Yang kedua, etika profesi. Etika profesi adalah aturan perilaku pemegang profesi dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, dengan cara menerapkan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan kerja. Jadi, sebelum bicara profesional atau tidak, etika haruslah terlebih dahulu dipahami. Etika profesi menjadi petunjuk kepada setiap pekerja berupa pedoman dalam bertindak dan memperlakukan siapa saja dengan cara yang baik dan sikap yang pantas. Adapun fungsi dan tujuan etika profesi. Yang pertama, fungsi dari etika profesi yaitu sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Selanjutnya, tujuan etika profesi. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Yang kedua, untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk membantu meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan pelayanan profesi di atas keuntungan pribadi. Yang keenam, untuk menentukan standar baku bagi profesi. Dan yang ketujuh, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin dengan erat. Selain fungsi dan tujuan dari etika profesi, ada pun manfaat dari etika profesi. Meliputi yang pertama yaitu meningkatkan tanggung jawab. Setiap orang yang bekerja secara profesional tentu akan memperhatikan dengan benar bagaimana caranya bekerja. Hal ini secara tidak langsung menjadi tanggung jawab seseorang, sehingga segala hal yang dilakukannya berkaitan dengan pekerjaan akan dinilai baik dan berkualitas. Yang kedua, menekankan prinsip profesionalitas. Dalam bekerja, tentu seseorang memiliki pedoman. Setiap profesi di dalam suatu perusahaan juga berjalan sesuai dengan pedoman dan aturannya masing-masing. Oleh karena itu, etika yang dipegang oleh seorang profesionalitas sudah seharusnya selalu dihargai dan dilakukan serta semakin dikembangkan. Yang ketiga, menciptakan ketertiban. Adanya kode etik profesi yang ada di sebuah perusahaan sudah seharusnya dipegang teguh dan dijalankan oleh para profesionalitas. Dengan menjalankan kode etik profesi ini, maka setiap tenaga kerja akan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, sehingga akan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan di suatu perusahaan. Yang keempat, mencegah campur tangan dari pihak lain. Sebuah perusahaan sebaiknya mengangkat pegawai dan memberikan rincian tugas yang menjadi kewajibannya. Rincian tugas haruslah jelas sehingga setiap pegawai bisa memahami peran dan fungsinya di dalam suatu perusahaan. Selain itu, adanya rincian tugas akan mengakibatkan seorang pegawai bekerja secara lebih baik tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Yang kelima, melindungi hak pekerja. Adanya kode etik pekerjaan rupanya tidak hanya berfungsi untuk memperjelas kewajiban dari tenaga kerja saja, tetapi bisa juga melindungi berbagai hak para pekerja tersebut. Dan yang keenam, membantu penyelesaian masalah. Setiap permasalahan tentu pernah terjadi di sebuah perusahaan. Namun, setiap masalah yang ada haruslah diselesaikan secara terbuka. Pembahasan yang ketiga yaitu relawan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, relawan adalah bentuk non-formal atau tidak baku
atau bahasa lisan dari sukarelawan. Sukarelawan berarti orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela atau tidak karena dipaksa atau diwajibkan. Dengan merinci istilah dari sukarelawan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa relawan atau sukarelawan yaitu individu yang mengambil peran atau melakukan kegiatan tertentu atas motif suka dan rela. Dan topik pembahasan yang terakhir yaitu etika profesi sebagai relawan. Ada beberapa etika dasar yang perlu diketahui oleh relawan. Yang pertama, relawan tidak boleh asal mengunggah ke media sosial. Relawan boleh saja mengunggah foto kegiatan kerelawanan karena hal tersebut merupakan bentuk dokumentasi acara dan berfungsi menggugah publik agar menyebar kebaikan. Namun, relawan tidak diperbolehkan memperlihatkan kondisi korban yang mengenaskan. Tidak hanya dengan menyebarkan foto, relawan sebaiknya menuturkan cerita tentang kegiatan bersama anak-anak haruslah menggunakan bahasa yang positif, yang menginspirasi dan tidak memaparkan kesengsaraan. Yang kedua, relawan haruslah memiliki emosi yang stabil. Menjaga emosi agar tetap stabil dan optimis adalah salah satu yang sulit dilakukan oleh para relawan. Bertemu dengan korban atau pihak yang dibantu tentu akan memicu rasa iba dan mempengaruhi emosi. Namun sebaiknya seorang relawan haruslah memberikan semangat kepada para korban. Yang ketiga, seorang relawan haruslah bekerja tanpa pamrih. Seperti halnya definisi dari relawan itu sendiri, yaitu orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela. Tidak etis jika seorang relawan mengharapkan honor dari penyelenggara acara tersebut. Yang keempat, seorang relawan harus menjaga kerahasiaan. Walau kehadiran para relawan adalah untuk membantu atau meringankan masalah orang lain, tak lantas bagi para pekerja sosial ini menyebarkan keluh kesah mereka pada pihak lain. Terlebih lagi jika masalah orang yang dibantu tersebut ada kaitannya dengan hukum. Oleh sebab itu, para relawan wajib menjaga kerahasiaan cerita para korban. Dan yang kelima, seorang relawan tidak boleh pilih-pilih. Relawan bekerja atas nama kemanusiaan. Tentu tidak bisa pilih-pilih siapa yang akan dia bantu. Tidak pandang agama, suku, ras, kelas ekonomi, status, dan lain sebagainya. Semuanya harus dipandang sama dan harus ditolong. Sekian presentasi saya mengenai etika profesi sebagai relawan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.